Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala uh, ashabi ajma'in wa ba'du yasuruni ayyuhat talaba al-izal qai abra wa al-barian al-elektronik li anna la yumkinu ana an nato tola tobal antorik li intisar wal corona fa'ala yaum bi idnillah ta'ala sanadrusu al ilmi al ma'ani. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian itnab. Itnab di sini yaitu mendatangkan makna dengan menggunakan lafal yang melebihnya karena adanya suatu faedah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inni wahabna adim mani wa sata'ala ar-ra'sa say'an. Ia itu berkata, ya Tuhan, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditubuhi uban. Quran Surat Maryam ayat 4. Maksudnya ayat di atas, saya sudah tua. Jadi tafsirnya ayat di atas adalah kairota. Dan di sini catatan, apabila penambahan suatu lafal itu tidak ada faedahnya, maka dinamakan tatwil. Apabila lafalnya tidak ditentukan, dan dinamakan hasywu apabila lafalnya tertentu. Contohnya seperti ucapan Adi al-Ubadi tentang Juzaimah al-Absyari, waqatta daima la roiha hasyaihi wal fi qaulaha kadaban wa mina. Si Zaba itu telah memotong kulitnya hingga mencapai 2 urat batasnya. Si Zuzaima menunjukkan ucapannya. Nah, pada contoh tersebut lafal al-maina dan al-kaizibu adalah suatu makna namun tidak tertentu lafal yang dijadikan ziyadah atau tambahan dari keduanya. Sebab apa? Mengatofkan dengan wawu tidak memberikan faedah arti tertib, mengiringi atau bersamaan. Seperti ucapan Zuhair bin Abi Salma, wa ilmu yaum wal amsi qablaha walakanini an ilmu ma fi hudan amin. Dan aku mengetahui pengetahuan hari ini dan hari kemarin sebelumnya, akan tetapi aku buta. Tetapi apa yang terjadi besok? Ya, masing-masing dari hasywu dan tatwil adalah tergolong cacat dalam ilmu bayan. Keduanya terlepas dari tingkatan sastra atau balagha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aki Iksan. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat atau faedah dari itnab itu sendiri. Jadi terdapat 7 macam faedah atau manfaat dari itnab. Yang pertama adalah menyebut yang khusus setelah yang umum. Jadi maksudnya itu untuk mengingatkan keutamaan atau kelebihan dari yang khusus tersebut. Contohnya di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim, tanazzalul malaikatu warruhu. Artinya tanazzalul malaikah, pada malam itu turun malaikat-malaikat, warruhu dan arruh atau Jibril.
Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan tentang kemuliaan dari malaikat Jibril. Jadi tanazzalul malaikahnya itu kalimat umumnya, waruhu itu kalimat khususnya. Yang kedua adalah menyebut yang umum setelah yang khusus. Jadi kalimat yang umum dulu disebutkan, baru yang khusus disebutkan. Contohnya di sini Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Artinya, ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya serta orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman baik, orang yang beriman dari laki-laki dan atau perempuan. Pada contoh ini disebutkan lafaz mukminin dan mukminat setelah disebutkan lafaz mukminan. Nah, lafaz mukminan ini merupakan bagian dari kata setelahnya tadi, mukminin sama mukminat. Jadi mukminan ini kalimat khususnya, mukminin sama mukminat itu kalimat umumnya, seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, yaitu al-idhah ba'dal ibham, yaitu menyebutkan lafaz yang jelas setelah kata yang samar. Jadi kata yang samar dulu disebutkan, baru kalimat penjelas atau lafaz yang jelas setelahnya. Faedahnya itu untuk apa? Untuk memperkuat penjelasan suatu makna. Nah, makna yang samar tersebut. Di sini contohnya hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Artinya, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Nah, ayat kedua yang tadi itu merupakan penjelasan dari kata al-ghasyiyah, yaitu wujuhu yawma idzin khashi'ah, banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Yang keempat adalah tikrar, artinya pengulangan, yaitu penyebutan lafaz atau kalimat secara berulang-ulang. Faedahnya itu untuk apa? Untuk menegaskan suatu makna dan untuk mengatuk jiwa pendengarnya terhadap makna yang dimaksud, untuk menghindari kesalahpahaman karena banyaknya anak kalimat yang memisahkan unsur pokok kalimat yang bersangkutan. Nah, mengulangi lafaz karena adanya tujuan, seperti panjangnya pemisah. Contoh ucapan penyair, wa innam ra'adam tu mawasiqun ahdihi ala misli hadza innahu lakarimun. Sesungguhnya seseorang yang jaminan perjanjiannya itu tetap seperti ini, maka sesungguhnya ia orang yang mulia. Pada bait tersebut lafaz inna diulang di awal dan di akhir bait, seperti yang tadi saya ucapkan, wa innam ra'a damat mawasiqu ahdihi ala misli hadza innahu lakarimun. Nah, fungsinya inna itu apa? Nah, supaya kalam yang tadi itu tidak kelihatan terputus, jadi ada penyambungnya. Nah, yang kelima adalah i'tirad, yaitu menyisipkan lafaz antara bagian-bagian satu jumlah atau antara dua jumlah yang masih berkaitan maknanya, dikarenakan adanya sebuah tujuan. Contohnya ucapan penyair Auf bimahlam asyaibani yang mengadukan kelemahannya. Inna samanina wa yuwalliyataha ada aku jat samai ila tarjumani. Sesungguhnya 80 tahun usiaku dan engkau telah berusia segitu pendengaranku membutuhkan orang yang menjelaskan. Lafaz wabullighutuha dikatakan sebagai jumlah i'tiradiyahnya. Jadi kan diantaranya tadi inna samanina wabulighatahanya itu jadi jumlah i'tiradnya. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu tazil. Tazil ini maksudnya apa? Yaitu mengikuti kalimat pada kalimat lainnya, padahal kalimat lainnya yang mengikutinya itu mencakup makna yang terkandung dalam kalimat yang diikutinya itu. Nah,
mu'tazil di sini itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, apabila kalimat jumlah kedua sendirian sudah dapat mencapai tujuan dan tidak bersandar pada kalimat jumlah sebelumnya, maka ia berlaku sebagai misalnya. Contohnya, waqul ja'al haqqu wa zahal batilu innal batila kana zahuqa. Dan artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, lafaz innal batila kana zahuqa adalah kalimat yang mengikuti kalimat yang lain. Yang maksudnya adalah untuk menguatkan kalimat yang sebelumnya tadi. Andai kalimat ini tidak diikutkan pun maknanya sudah cukup, karena maknanya sudah tercakup pada kalimat sebelumnya. Jadi cuma sebagai penguat dari kalimat sebelumnya tadi yang waqul ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Nah, innal batila kana zahuqnya ini sebagai kalimat penguat dari kalimat sebelumnya. Nah, yang kedua, tidak berlaku sebagai misal jikalau jumlah kedua bersandar pada kalimat yang pertama dalam memberikan pengertiannya. Jadi dia tidak berlaku sebagai penguat tapi sebagai penjelasan dari kalimat sebelumnya tadi gitu. Contohnya di sini, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafura. Artinya, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Jadi tidak ada di sini maknanya sebagai penguatan tapi sebagai penjelasan dari kalimat sebelumnya tadi. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ighal. Nah, ighal ini apa? Yaitu mengakhiri kalam dengan lafaz yang memberi suatu faedah yang seandainya tanpa lafaz itu faedah kalamnya sudah sempurna, seperti makna mubalaghah atau melebih-lebihkan. Contohnya di sini, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Artinya, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi maknanya itu ya melebih-lebihkan gitu loh, melebih-lebihkan kalimat sebelumnya. Jadi kayak wallahu yarzuqu may yasha'u, Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Dia kehendaki bighairi hisabin, tanpa batas. Jadi mungkin seperti melebih-lebihkan ya, mubalaghah seperti itu. Nah, mungkin sekian, dilanjutkan penjelasan dari akhi Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ismi Ikhlasul Amal, dan saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Lulu. Dan alhamdulillah saya akan menyampaikan tentang tahlilul kalam iqna fi Qur'anil Karim. Dan kelompok kami mengambil analisis kalam idlab dalam Quran pada surah An-Nisa. Namun analisis pada Quran surah An-Nisa tidak semua ayat kami ambil untuk dianalisis, dan kami mendapatkan analisis dari Quran surah An-Nisa itu pada ayat 7, kemudian pada ayat 12, ada ayat 24, ayat ke-25, kemudian ayat ke-31, ayat ke-32, ayat 35, ayat 36, kemudian di ayat 45, dan yang terakhir ayat ke-48. Nah, di sini kami hanya menganalisis sampai ayat ke-48 saja, yaitu dengan total 10 analisis kalam idnab yang terdapat pada Quran surah An-Nisa. Taib, kita lanjut teman-teman. Dalam menganalisis kalam idnab dan pada Al-Quran, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu
apa itu kalam ignab. Kemudian kita harus mengetahui faidah ataupun fawaidnya. Setelah kita paham akan dengan pengertian, ta'rif dan fawaid dari kalam ignab, nah kita bisa mencoba menganalisis di dalam Al-Quran. Nah, dalam bahasa Arab analisis disebut dengan tahlil. Makanya saya mengatakan di awal tadi, at-tahlilu kalam ignab fi Qur'anil Karim. Alhamdulillah, dari hasil analisis kami mendapatkan data, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, lirrijalu nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidain mimma taraka walidani wal aqrabuna mimma qilla minhu aw kasru nasibum mafruḍa. Artinya maksudnya analisis yang kami dapatkan telah diulang kalimat wal aqrabun dengan tujuan untuk mentakkidkan dan mentakrir makna pada satu pertemuan, maka tergolong faidah takrir untuk mengulang. Kemudian pada surah An-Nisa ayat ke-12, pengulangan pada kata mim ba'di wasiyati tausuna biha audain. Nah, di sini tujuannya untuk mentakkidkan dan mentakrirkan makna dan penguatannya pada satu pertemuan, maka termasuk faidah takrir juga. Kemudian pada ayat ke-24, di sini telah disebutkan lafaz An-Nisa setelah lafaz muhsanat, di mana lafaz al-muhsanat merupakan bagian jenis dari An-Nisa juga, dengan tujuan umum dengan menjaga privasi, maka tergolong pada zikrul am ba'dal khas. Thumma ar-rabi'ah fi Quran surah An-Nisa ayatul khamsa wa 20, yakni tahliluha, bentuk ignab pada ayat terdapat pada lafaz ghairu musafihat, dengan memotivasi atau mendorong bahwasanya mereka dari musafihat. Kemudian yang kelima, al-khamisah, yakni fi Quran surah An-Nisa al-ayat 31, fi lafzu ma tanhauna anhu hunaka iqlab, dengan macam ihtiras atau takmil, mendorong motivasi ataupun memotivasi. Yang keenam, as-sadisah, yakni fi ayati tsani wa 20, pada pengulangan lafaz nasibum mimmaktasabu. Di sini tujuannya untuk mentakkidkan dan mentakrirkan makna penguatannya pada satu pertemuan, maka termasuk faidah takrir. Nasibum mimmaktasabu. Nah, selanjutnya pada yang ketujuh, yakni Quran surah An-Nisa al-ayatu khamisahu wa salasun, pada penyebutan dua kali lafaz hakaman min ahlihi, tujuannya untuk mentakkidkan, faedahnya untuk mentakkidkan dan mentakrirkan makna dan penguatannya pada satu pertemuan, maka termasuk faidah takrir. Kemudian pada yang ke-8, Quran surah An-Nisa ayat ke-36, pada pengulangan atau penyebutan kata lafaz al-jar disebutkan dua kali.
menambahkan tujuannya atau faidahnya itu yaitu menambahkan peringatan atas sesuatu yang menyangkal tuduhan agar kalam tersebut diterima dengan penerimaan yang orang tersebut tadi itu menyangkal tuduhan agar diterima dengan penerimaan yang sangat diterima. Maka termasuk dengan faidah takrir. Yang ke-9, Quran surah An-Nisa ayat 45, pada penyebutan lafaz wa kafa billahi, dengan 2 kali penyebutan untuk mentakkidkan, faidahnya mentakkidkan dan mentakdirkan makna sebagai penguatan pada satu pertemuan. Disebut juga takrir, masuk ke golongan takrir. Dan yang terakhir pada Quran surah An-Nisa ayat 48, pada jumlah atau kalimat wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Di sini menunjukkan faidah tadhyil yang berlaku sebagai misal atau contoh. Bunyi ayatnya ayat 48 yaitu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Baik, itu saja analisis yang dapat kami buat, yaitu 10 analisis pada surah An-Nisa ayat ke-7 sampai ayat 8. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf, dan apabila ada koreksi kami terima. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum. Ilahuna taqdim maqalah anil idnab min majmu'atina. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.